Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Pradana dengan NIM 3300240071 dari kelas reguler C. Saya di sini akan mempresentasikan tugas logika hukum dengan judul yang pertama, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan logika sebagai ilmu. Pengertian ilmu secara sederhana adalah suatu kumpulan pengetahuan mengenai suatu bidang yang tertentu yang merupakan suatu kesatuan yang tersusun secara sistematis, serta memberikan penjelasan yang dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan sebab-sebabnya. Nah, logika sebagai ilmu merumuskan aturan-aturan untuk pemikiran yang tepat. Kita pelajari aturan-aturan tersebut untuk dapat menerapkan seperti dalam membuktikan sesuatu atau menganalisa sesuatu persoalan. Nah, maksud dari pelajaran logika sangat praktis. Yang kita pentingkan dalam studi ini adalah kecakapan menerapkan aturan-aturan pemikiran yang tepat kepada persoalan-persoalan yang konkret yang kita hadapi setiap hari, serta pembentukan sikap ilmiah, kritis, dan objektif. Dalam logika terdapat pijakan untuk filsafat dan ilmu pengetahuan. Logika juga merupakan jembatan penghubung antara filsafat dengan ilmu. Lalu yang pertama ini dari segi filsafat, logika dari segi filsafat yaitu menyelami logika, berarti secara kritis memahami fungsi logis manusia dan bersama itu menyelami kemungkinan filsafat. Nah, logika berarti suatu teknik yang diciptakan untuk meneliti ketetapan, penalaran, dan mencegah kesehatan berpikir. Itu dari segi filsafat, logika dari segi filsafat. Lalu yang kedua, dari segi ilmu. Logika berarti menyelaraskan berpikir yang disesuaikan dengan kenyataan sehari-hari, sehingga kualitas pengetahuan selalu berada dalam pengujian terus-menerus dan bergerak secara empiris dan teoritis. Itu logika dari segi ilmu. Lalu yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan mempelajari logika hukum. Nah, tujuan mempelajari logika adalah untuk memperjelas isi dan luasnya dari suatu pengertian dengan menggunakan definisi batasan yang tepat. Nah, kegunaan mempelajari logika yaitu satu, untuk mengatakan, menjelaskan, dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, untuk menambah daya pikir, dapat melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Lalu yang ketiga, dapat melatih jiwa manusia agar dapat memperluas pikirannya. Yang terakhir, 4, mendidik kekuatan akal pikiran dan mengembangkan sebaik-baiknya dengan melatih dan membiasakan mengadakan penyelidikan tentang cara berpikir. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang latar belakang diberikannya logika bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Ada 4 poin penting yang saya akan jelaskan kali ini. Yang pertama, karena logika merupakan ilmu pengetahuan tentang karya-karya akal budi untuk membimbing menuju yang benar. Lalu poin yang kedua, mata kuliah logika ini menimbulkan kesadaran untuk mempergunakan prinsip-prinsip berpikir yang sistematis, karena logika merupakan keseluruhan dari hal-hal yang diketahui dan dibuktikan. Lalu poin yang ketiga, mata kuliah logika ini sangat penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum, sebab mempelajari logika adalah sebagai studi ilmiah hanya untuk membuktikan prinsip-prinsip dan hukum-hukum berpikir yang benar. Lalu poin yang terakhir yaitu yang keempat, kecakapan menerapkan aturan-aturan pemikiran yang tepat terhadap persoalan-persoalan yang konkret yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, serta pembentukan sikap ilmiah yang kritis dan objektif. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.